warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi jama'a alaina fi harokati syahidiyah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain wa ila hadrati nabiyil khidir abil abbas baliyat mimalkan alaihi salam wa ila hadrati sa'iri sadatina sufyatil muhaqqiqin wal auliya sholihin wal ulama'il amilina nama kanu masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati auliya tisatil ladina balagutina fi buldatinal Indonesia wa khususan ila hadrati Raden Mas Sahid Sunan Kalijogo bin Adipati Wilotekto wa khususan ila hadrati mu'alifu hadal kitabi mistik wa ma'rifat Sunan Kalijogo Kiai Ahmad Qojim Qoddasul Sirrahu wa usulihim wa furu'ihim wa dawil huki alim ajma'in wa ahli silsilatihim wal akhirina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharraini amin ya rabbal alamin bisiril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa khususan ila hadrati walidayya khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira sayulillahi lahuma al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami' ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal masjid mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardi ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil qurra wa tariqatil bayda wa tamassukit tami bi harakatid da'wati wa tarbiyati awliya wa tis'ah warzuqna kamala tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmi nabiyyin wa fasaqata hidul mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi
warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabata dhihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah majlis Rikhlatur Rohaniyah Auliya Tis'ah, wisata rohani Wali Songo, pasujudan Songo Langit Riyadus Salikin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketenteraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada kita sekalian, semoga senantiasa mendapatkan cucuran, mendapatkan limpahan rahmat, barokah, maghfirah, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qabul ya Rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita, bedah buku Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga yang disusun oleh Al-Mukarram Bapak Kyai Ahmad Qasim. Saya bacakan, jadi langsung saja saya bacakan. Halaman 106, baris ke-6, ya, baris ke-6 dari atas, 1, 2, 3, 4, 5, baris ke-6. Namun sebelumnya seperti biasa, kepada Bapak Ibu sekalian yang mau ngopi silakan ngopi, yang mau ngerokok silakan ngerokok, ya silakan, yang mau teh silakan. Kalau dengkulnya, kakinya mulai geringgingen, kesemutan, pegel-pegel, ya, yang mau blonjor silakan blonjor, selonjoran, monggo silakan. Yang pinggangnya kemeng-kemeng silakan bersandar, ya, cari sandaran yang kuat. Jangan bersandar kepada sandaran yang tidak kuat, nanti tidak malah geblak. Itulah makna Allahus Somad. Monggo silakan. Ayo, yang sudah mulai ngantuk teklak-tekluk, ya monggo. Yang mau ngantuk teklak-tekluk, yang mau gayer liar-liar silakan, gayer liar-liar, ya, nggak apa-apa. Kalau matanya mulai merem, ntar melek lagi, merem melek lagi, nggak apa-apa, nggak masalah di sini, boleh. Matanya merem nggak apa-apa, yang penting hati dan pikirannya tetap melek. Turu sewengi wae, melek selawase. Tidur itu semalaman aja, tapi melek berjaga selama-lamanya. Oke ya? Ya ampun, monggo silakan. Aku ya tak ngopi. Silakan ngopi, rokoknya disumet. Santai, itu ada kemilan, ada apa combro, apa namanya itu kan, tempe setengah matang itu apa? Mendoan. Apa? Mendoan. Mendoan, ayo. Itu ada mendoan, terus kalau enggak itu nih ada ini. Silakan dibawa aja. Ini silakan. Nambahin. Nah, ini ya kan kelihatan nih mendoan, ada tahu isi, ada. Mendoan. Ya, boleh. Nah, silakan yang mau ngopi. Ya, kalau mau yang istimewa itu nanti udah saya siapkan kopi Liong kopi 7G. Nah, silakan boleh. Ya, rokoknya kalau mau yang istimewa ya udah saya siapkan Liong Kretek. Ya, Liong Kretek. Udah seger pokoknya. Ayo silakan. Nah, aku ya tak rokokan. Kurang enak ya. Nasi begini. Bon, monggo. Oke, udah? Oke, kalau udah saya bacakan halaman 106. Harap disimak
dan diperhatikan dengan seksama dalam tempo yang secukupnya, jangan sesingkat-singkatnya, nggak bagus. Nanti dibatasi katanya, secukupnya. Oke. Qala musannifu hadal kitab, dikatakan oleh penyusun kitab ini yaitu Kiai Ahmad Khodim. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang mengira bahwa cara hidup seperti barat itu bebas dari gugon-tugon. Bebas dari gugon-tugon. Ya. Dikiranya orang barat tidak menekankan pada hal-hal yang bersifat mistik. Padahal ketakutan terhadap angka 13 luar biasa mereka. Sama angka 13 takut, tapi sama Tuhan berani banget. nggak takut. Takut luar biasa dia. Lihat saja hotel dan gedung mereka. Perhatikan hotel-hotel dan gedung-gedung mereka. Tangga atau kamar nomor 13 tidak ada. Kamar nomor 13 tidak ada. Ya. Diganti dengan nomor 12A. Oke ya. Atau loncat ke nomor 14. Keren. Padahal ini juga gugon Tuhan. Ya, itu. Dianggapnya ajaran Jawa cuman sekedar gugon Tuhan, nggak ada dasarnya. Padahal ini gugon Tuhan. Tapi dibangga-banggakan. Kalau yang ajaran peninggalan, ini moyang kita sendiri dianggap jelek. Sedangkan orang Indonesia beranggapan bahwa kepercayaan asli atau hal-hal yang berbau mistik tidak membuat kemajuan dan kesejahteraan hidup. Nah, mereka tidak mengetahui bahwa kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa itu tidak bisa dilepaskan dari budayanya. Itu kulturnya, filsafat hidupnya bangsa itu. Dikiranya ilmu pengetahuan dan teknologi bisa diimpor begitu saja. Iptek bisa diterapkan begitu saja. Dianggapnya iptek itu bebas nilai, tidak terkait dengan budaya masyarakat yang menciptakannya. Nah, kalau kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa bisa dihasilkan hanya dengan cara mengimpor iptek dari negara-negara maju, niscaya bermunculanlah negara-negara baru yang sejahtera di bumi ini. Ya kan? Nyatanya ya tidak. Nyatanya tidak demikian kan? Agama juga begitu. Semuanya harus dikaji lebih dulu. Semuanya harus dikaji lebih dulu. Jadi salah besar orang ngaku beragama tapi nggak ngaji. Cuman gugon seolah-olah agama itu. Ya harus dikaji dulu. Dari mana asal-usulnya? Jangan main terima begitu saja, ya. Harus dikaji. Tuh. Ya, dikaji lebih dulu dan dilakukan penyesuaian dengan postur, perilaku dan budaya setempat. Makanya Islam masuk ke Indonesia tidak mudah. Kurun waktu 800 tahun baru bisa diterima oleh orang Jawa. Kenapa? Diteliti dulu, dikaji dulu, digali dulu. Ya kan? Kemudian disesuaikan dengan budaya-budaya, kultur budaya setempat. Sehingga ada dakwah lewat budaya, lewat lagu-lagu, lewat kesenian. Itu untuk mencapai tujuan. Dikaji dulu. Ternyata kok memang ini ada kecocokan. Loh kok mirip? Loh kok sama? Banyak kesamaan. Ya udah. Akhirnya apa? Kesepakatan.
Islam tetap ditanam di Pulau Jawa atau di Indonesia, tapi budayanya jangan diutek-utek. Budaya yang baik tetap harus dilestarikan. Itu hal-hal yang nggak benar dengan agama, kalau itu baik kata Nabi terusin. Man sana sunatan hasanatan falahu bi'asri amsalihha. Barang siapa mengadakan jalan-jalan untuk urusan kebaikan, dia dapat ganjaran 10 kata Nabi. Makanya muncul satu bid'ah yang disebut bid'ah hasanah, termasuk taraweh. Saya juga katakan khairul bid'ati hadza. Itu orang yang pertama ngajak taraweh, yang mengatakan bid'ah. Karena zaman Nabi nggak ada. Halo, masih ribut soal taraweh. Mana yang 8 mau 20? Bagaimana tahun besok, Ramadan besok mau 8 apa mau 20? Saya tak melayani. Nah, musyawarah. Tidak ada masalah. Ya. Nah, 800 tahun, Pak, nggak mudah Islam itu. Makanya harus dijaga. Nggak gampang Islam masuk itu. Orang Indonesia, orang Jawa sakit-sakit loh. Ya kan? Dulu zaman ini hutan belantara. Beneran. Hutan belantara, Nusantara. Nah, ada nyanyiannya tuh, pada pada situ. Kus plus. Hah? Kus plus. Oh iya. Hutan belantara, alas gung lewang lewung, jalmo moro jalmo mati. Setan moro setan. Itu. Beneran. Serem, banyak yang mati, banyak yang jadi korban. Akhirnya timbulnya satu perjanjian. Ya kan? Walaupun itu hutan Jawa udah dibenarkan akidahnya, tapi Islam tetap ditanam di tanah Jawa dengan catatan tidak mengganggu kultur budaya yang ada. Kemudian ya, bisa hidup rukun berdampingan bersama-sama, jangan pada ribut. Nah, sekarang ribut melulu dengan sesamanya. Bagaimana kalau bisa tetap sini udah baik? Ya udahlah, kalau Jawa ini isinya, ini tinggal bungkusnya. Jadi bungkus sama isi biar sama-sama tambah bagus. Makanya timbul istilah Jawa digawa, Arab digarap. Jawa minangka budayaning bangsa, Arab minangka syariate agama. Ya orang Jawa. Jadi orang Islam nggak harus jadi orang Arab. Yang Jawa tetap Jawa, yang Manado tetap pun satu. Nah, ya kan yang jadi orang Kristen kan tidak harus jadi orang Palestina. Tidak harus jadi Israel kan? Enggak, yang Manado tetap Manado lah. Jangan so Israel. Ya kan? Nanti malah berantem lah ya. Yang jadi Hindu, jadi Buddha, tetap malah kamu Hindu Buddha, nggak usah jadi Indi. Iya. Kan begitu katanya. Tetap. Nah, ini panjang nanti kalau dibahas. Nanti aja bahasnya. Ya, tetangga kita udah pada mulai ngantuk. Coba lihat. Loh, keberisikan nanti malah rasa turun. Ya. Enak ngaji begini. Ya. Nggak harus pakai speaker, nggak harus apa. Ayam aja. Pengen viral, masukin YouTube. Sebar ke Facebook. Jadi tetangga juga nggak keganggu. Iya dah, setuju. Iya, nanti baru bilang speaker di tengah. No. Iya. Gitu aja kok. Repot. Bisa dipahami ya? Nah, ayo kita simak. Lihatlah Jepang. Nah, lihatlah Jepang. Ya. Jepang maju dengan tetap mempertahankan budaya Shinto dan tradisi Buddhisnya. Oke? Tahankan tetap terkenal Shinto. Mereka tidak membuang semua tradisi dan kepercayaan lamanya. Itu Shinto dan Buddhismenya tidak ditinggal. Nggak ditinggalkan. Tentu ada yang dibuang, ada tetap yang dibuang. Misalnya mereka tidak menggunakan baju kimono di kantor atau di tempat kerja. Nah, akhirnya baju kimono dipakai di rumah.
tank top, apa tank top apa nih? Tank top apa cawet apa? Ya istilah keren. Sekarang apa? Tank top sama jutek, baju kelihatan ketek, jangan dipakai kantor, cukup di rumah. Kan suami jadi demen, betah. Wah keren, wah makin seksi kan gitu. Ini enggak? Kantor, jadi ada, jadi nggak harus kimono pakai di rumah. Jangan dipakai kantor, kan itu budaya yang dibuang itu kan. Nah, contohnya itu, tapi kepercayaan nggak dibuang kayak Shinto, Buddhisme yang enggak. Contohnya begitu, ya. Nggak bisa di tempat kerja kok, kamu kimono. Tempat kerja pakai tank top. Kalau saya direkturnya, rasanya kono kene-kene wae. Terus ngapain? Sana berdiri di pojokan sana, ya berdiri. Coba madep ke sana, nah ndelok pemburi. Coba miring dikit, dari samping kiri, samping kanan, sir. Nah, coba kamu duduk di situ. Nah, angkat kakinya. Nah, ini kalau saya direkturnya. Tahu kok kantor pakai tank top sama jutek. Betul enggak? Setuju Pak Denny? Setuju? Setuju. Tetap ada lah yang dibuang itu, ada. Yang nggak pantas lah. Kalau yang masih pantas saja ya udah nggak apa-apa. Itu begitu. Ya, jadi mereka tidak itu kalau di kantor. Dan masih banyak yang dilestarikan. Nggak semua dibuang, masih banyak yang dilestarikan. Yang dibuang ya yang menghambat kemajuan bangsa Jepang. Kantor kayak kimono yang menghambat. Ya. Nanti malah repot ya yang kerja-kerja ora fokus. Nah, yang dipertahankan ya yang menopang dan sinergi terhadap kemajuan mereka. Hal-hal yang membuat kita bangsa maju ya jadi dibuang. Emang bangsa lain yang memajukan kita, kalau nggak kita sendiri siapa? Singapura, Taiwan, Korea Selatan juga melakukan hal yang demikian. Jadi kita pun kalau ingin mencapai kemajuan dan kesejahteraan juga harus membuang hal-hal yang menghambat. Hal-hal yang menghambat. Ya, cek aja yang kira-kira menghambat kemajuan apa, itu dibuang. Dan melestarikan hal-hal yang malah mendorong kemajuan, yang membuat kita maju, jangan dibuang. Ya. Budaya kita itu sudah diakui luar negeri, membuat negara kita harum, punya kemajuan, jangan dibuang. Nggak kalah. Nah, gamelan udah nyampe Belanda. Gamelan udah nyampe Amerika. Lihat orang Amerika, orang Jepang pada jadi sinden di Indonesia. Sekolah di Indonesia untuk jadi sinden. Sekolah di Indonesia untuk pengen jadi wayang. Orang Amerika, orang Jepang. Dan udah lulus jadi sarjana pedalangan, sejarah, sinden, ya sarjana seni. Itu dari luar negeri, lihat udah banyak sekarang sinden-sinden itu. Malah ngetop di Indonesia. Paling disenengin itu. Kalau dalang sih itu dulu seneng ya banyak jadi. Nah, marilah kita lihat sikap positif keyakinan saudara 4 dulur papat, karena ini masih pembahasan tentang dulur papat limo pancer. Nah sekarang ini kan kepercayaan orang Jawa, konsepnya orang Jawa, dulur papat limo pancer. Nah sekarang marilah kita lihat sikap positif keyakinan saudara 4 atau dulur papat. Sikap positif yang dilakukan setiap hendak tidur. Kalau mau tidur, pertama, kita berdoa sebagaimana yang dituntunkan dalam hadis. Allahumma ya. Bismika harusnya ya. Bismika Allahumma ahya wa amut. Mau tidur kan? Ya. Dengan atas namamu. Ya. Wahai Tuhan, gitu. Ya Allah, aku hidup dan mati. Dengan atas namamu, ya Allah, aku hidup dan mati. Dengan atas namamu ya Tuhan, aku hidup dan mati. Jadi kita hidup karena Allah, mati juga karena Allah, bukan karena sakit. Orang mati sehat seger buger mati, ya wis wayahe.
Orang sakit nggak mati-mati ya belum waktunya kan gitu. Baik mana? Dua-duanya baik. Tetap aja mati itu baik. Orang mati itu mau diomongin apa aja nggak bakal marah dia. Masih lebih baik yang orang mati daripada yang hidup. Kalau yang hidup itu tersinggungan, baper, nggak boleh ada ngomong ini dikit. Padahal dia ada bener, terus ngambek. Itu wong urip. Orang mati nggak ada ngambek. Betul nggak? Nah itu. Makanya apa pasrahnya? Mau tidur diajarkan Bismika Allahumma ahya wa amut, dengan atas namamu ya Allah, dengan atasmu ya Tuhan yang Maha Esa pencipta alam semesta. Ya, aku hidup karena Engkau, atas nama Engkau, mati juga karena Engkau. Bukan karena penyakit. Panjang umur bukan karena sehat. Pendek umur juga bukan karena sakit. Apa meneh karena rokok. Orang nggak ngerokok takut mati. Ya, ngerokok kok takut mati. Rokok mati sumet neh. Kayak aku ngene lho. Nggak ngerokok takut mau bini. Ya, ilah sama Allah nggak takut lo mau bini takut. Susah juga. Takut sama Allah lah. Biar ibadahnya bener. Orang takut sama Allah, ibadahnya dibenerin. Jangan dibatasi. Itu. Oke ya. Kita lanjut. Nah, itu. Nah, apa maksudnya? Nah, kita berdoa sebagaimana dituntunkan dalam hadis, misalnya Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, saya hidup dan saya mati. Tentu saja doa ini hendaknya tidak diperlakukan sebagai rutinitas. Udah doanya pendek, cuma dijadikan hafalan bibir. Sama sekali tidak ada kesadaran apa yang dia ucapkan. Ini yang jadi masalah. Takutnya malaikat batin. Oh, apa? Kok bacotmu bukan lambemu. Bacotmu sopun. Ada orang. Malaikat orang mana? Nah itu sini. Tentu saja doa ini hendaknya tidak diperlakukan sebagai rutinitas. Ya, tetapi sebagai pernyataan kehendak untuk berserah diri kepada Allah, untuk kepasrahan kepada Allah. Ini yang disebut pasrah sumarah. Diserahkan semua, hidupnya dikembalikan, diserahkan kepada Tuhan, mati pun diserahkan kepada Tuhan. Jadi pasrah sumarah, berserah diri secara totalitas, baik nanti sejak dia hidup sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali tetap dalam keadaan berserah diri. Pasrah sumarah, ngaku Islam, diundang ke silaturahmi pasrah sumarah nggak mangkat. Ngomongnya ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi sampai betul-betul ngono lah. Dikafa. Sok-sok pengen dikata apa sih lo? Iya, ya tahu lah memang dalilnya Arab, tapi nggak gitu-gitu amat. Ya, pasrah sumarah. Ini nih bentuk kepasrahan. Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan atas nama aku hidup dan atasmu, aku serahkan hidup dan matiku hanya kepadamu. Selesai. Itu namanya pasrah. Ini kan luar biasa. Nah, doa yang kita panjatkan ini kita rasakan mestinya dengan kesadaran. Kita ini manusia kok nggak punya rasa. Kalau punya rasa berarti punya perasaan. Kita rasakan. Ini merupakan wujud meditasi ketika hendak tidur. Jadi mau tidur aja, ya. Kan hadis ini sumbernya dari Nabi Muhammad. Itu ada catatan kaki yang dilihat hadis riwayat siapa. Itu Nabi Muhammad mengajarkan meditasi sebelum tidur. Ya, menjelang tidur itu ada angka 3.
Angka 3 itu menduduki gelombang otak yang namanya gelombang theta. Itu mau tidur. Ketika kita mau tidur meditasi, kita berserah diri kepada Allah. Nah, nanti begitu bangun tidur, badan kita segar bugar, mau mengerjakan apa aja, diberikan jalan kemudahan oleh Allah, dituntun. Jadi bangun tidur nggak bingung. Jadi bangun tidur itu tinggal bersyukur. Kalau tadi mau tidur pasrah hidup mati, bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Puji Tuhan. Segala puji bagi Tuhan, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku. Ya, ahyana ba'da ma amatana, setelah aku mati, karena tidur tadi pasrah mati. Wa ilaihin nusyur. Toh saya yang hidup, nanti ujung-ujungnya kepadanya lah kita kembali. Keren nggak? Jadi pas hidup ini dia tahu tujuan hidup, karena dibimbing oleh yang maha hidup. Ini kan meditasi. Dari gelombang theta yang kita lakukan ketika mau tidur, menjelang tidur, begitu kita tidur mendapatkan gelombang yang namanya gelombang delta. Seger, makanya asal tidur itu pules, seger, bukan masalah lama dan apa sebenarnya tidur. Wah, tidur cuma 1 jam Pak semalam, malah emang kenapa kalau tidur 1 jam? Maunya berapa? 8 jam yang normal. Sama aja orang tidur 8 jam, 10 jam, bangun tidur loro kabeh. Sama 1 jam cuma saleran, bangun tidur seger. Jadi bukan masalah lama dan tidak lamanya tidur. Jadi yang terpenting bagaimana kualitas tidurmu. Halo? Keren ini. Arang-arang ngaji ini mesti tak dibahas. Pribon Pak? Enggak, kalau ada yang nggak sepakat boleh. Ini kalau kita cerita, ini yang kita punya otak nih. Ini otak di kepala nih. Ada vibrasi, ya nanti connect, ya bisa ke dimensi lain. Nanti menyamakan frekuensi. Di situ ada kepekaan. Ketika kita dibimbing Tuhan, kita peka. Kita akan mendengar suara Tuhan yang nyaring itu. Sehingga kita itu nggak susah-susah bangun tidur cukup. Habis alhamdulillah bersyukur. Ya, bersyukur silaturahmi. Sama Tuhan sudah, ketemu diri sendiri. Silaturahmi sama diri sendiri. Belum ketemu istri misalnya. Kan gitu. Nah, begitu bangun tidur nggak bingung lagi. Nggak mau ngapain nih bangun tidur, nggak perlu. Karena ketemu diri sendiri. Yang ada apa? Silaturahmi. Rikotun fil kolbi taktadil tapadula wal ihsan. Getaran hati ingin mempersembahkan yang utama dan yang baik. Ketika saya bangun tidur ketemu Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, kembali kepada jati diri, kerentak hati, apa yang terbaik yang dapat saya persembahkan kepada diri ini. Lah menurut saya bangun tidur yang paling baik bagi saya ngopi, rokok. Anda udah duduk, ketemu istri, ketemu anak, ya, anak kita kasih wawasan, input. Ayah itu kalau bangun tidur idealnya ngopi rokok. Jadi anak begitu ngelihat ayahnya, ketemu ayahnya, kerentek rikotun fil kolbi taktadil dapat dual ihsan. Yang ditanya bukan ya minta duit belanja, enggak berani dia. Yang ada tergetar, apa yang terbaik yang saya persembahkan kepada ayah saya. Karena dia tahu, oh ayah saya itu kalau bangun tidur yang paling baik, paling seneng dibikinin kopi sama rokokan. Keren apa betul? Baru setelah itu silaturahmi sama yang lain. Pada mau makan apa nih? Loh, kenapa? Saya belum tahu yang terbaik kalau pagi-pagi untuk kalian apa. Karena kalian tuh tidak punya keistiqomahan, ya kan? Terserah aja kan, berarti kan nggak punya tujuan hidup itu. Makanya saya tanya, mau apa kamu? Setelah ketemu, ngomong, mau ini kan nih, ya udah deh ya favorit aja. Nah, apa yang terbaik ketika anak bilang favorit? Kayak duit yang warna merah, jangan yang abu-abu, nyaprut. 2000. Mau favorit kok 2000. Silaturahmi apa belum? Iya. Jadi silaturahmi itu nggak harus berkunjung ke ujung berung.
silaturahmi sama Tuhan. Namanya silaturahim. Silaturahmi, kembali silaturahmi pada ahli rahim. Saya yang ahli rahim. Ketemu saya dulu sebelum orang lain. Nah, kita ini kan orang lain terus. Sama diri sendiri nggak pernah ketemu. Makanya pada nggak tahu diri. Diri dulu, baru yang lain. Baru ketemu tetangga. Assalamualaikum, good morning, rahayu. Penan mboten. Apa yang terbaik yang dapat saya persembahkan? Nah, saya kok biru keluar dari dekat sini. Wah, ada Pak Tarso di depan pintu. Assalamualaikum Pak Tarso, rahayu. Nah, kerentek hati, apa yang terbaik yang bisa saya persembahkan kepada Pak Tarso? Wah, yang terbaik menurut Pak Tarso itu kalau belakangan ini rokok liong lah. Ya kopinya ya kolo-kolo ya, kopi liong ya kena, kopi remeng ya kena, pokoknya itu terbaik lah. Jangan yang lebih rendah. Ya kan? Kalau biasanya rokoknya umum jangan dibeli yang terbaik. Yang tidak umum, ngerokok sambil nabung ya, kalau ngerokok tahu-tahu tabungan terisi kan gitu, cuman curang. Itu jangan diisi umur, rekeningnya rusak. Iya, padune ben bonusnya ning nggon wae. Keren, bercanda Pak Tardo. Tapi serius. Itu namanya silaturahmi. Jangan kalau orang nggak berkunjung terus memutuskan silaturahmi, tidak. Kalau saya berkunjung ke Pak Tarso, saya bawa rokok 1 slok. Saja main catur sampai maghrib. Kira-kira bumbu mencucu apa seneng girang banget. Terus ngalap barokah, kiai ngalap barokah mah ngajak main catur. Mending kalau rokoknya nggak kon bayar. Bawain rokok 2 slok kon bayar 200. Wah, beda. Nyaprut meneh, mak ono duit orang ngono. Oke ya. Ngono iku ora silaturahmi jenenge ya. Oke. Kita selesaikan. Ora selesai. Nanti kalau ada yang kurang paham ditanyakan. Ya. Nah, jadi itu doa itu bukan sekedar rutinitas atau hafalan, tapi sebaiknya dirasakan supaya ada rasanya apa dipahami. Kan bukan bahasa kita, ya. Itu meditasi, enggak tidur. Nah, itu sebelumnya. Dengan doa tersebut kita lepaskan segala hal yang melekat pada pikiran kita sepanjang hari. Orang udah mau tidur, ada ngitung duit, lho kayak lu turumu kapan? Udah mau tidur udah ngitung duit sih, waduh, ribet amat sih gitu. Lepaskan semua yang melekat, biar pikiran ini fresh, hati fresh. Kan udah kita serahkan semua, itu menurut berserah diri itu diserahkan semuanya. Ketika mau tidur, namanya meditasi. Ini sepanjang hari udah capek, ngitungi duit, nyari duit, harap tidur saya mikirin duit itu, kok terus mulai istirahat kapan? Jadi kualitas tidur itu utama. Jadi bukan lama dan tidak lamanya tidur, kualitas tidur. Makanya ya saya alhamdulillah, ya kan. Antri barengnya alhamdulillah. Angger ngancani melek aku misalnya sampai subuh atau sholat subuh ya. Itu angger bar sholat subuh bar nyiram itu turune 3 dino itu. 3 dino ora tangi-tangi, Mbak. Ya kemarin Mbak enggak tidur soalnya ya. Terus ya, enggak tidurnya cuma semalaman. Bayare 3 dino tuh. Ngancem. Sendal. Balas dendam. Tuh ngono yang guyune tenan. Oke ya. Nah, kita lanjutkan. Yang pertama itu ya. Yang pertama. Yang kedua, kita segera ingat bahwa ada 4 saudara kita yang menjaga tidur kita. Pertama, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita untuk yakin. Ya, yakin. Ingat, di saat kita memblonjorkan tubuh kita, merebahkan tubuh kita, ada saudara 4 yang menjaga kita. In kulun nafsil lama alaiha hafid. Bahwasanya setiap-tiap diri, setiap-tiap jiwa ini ada penjaga. Itulah karena menurut orang Jawa adalah dulur papat.
Sejak kapan dia menjaga kita? Sejak kita hidup di alam rahim, kita dijaga, diopeni, diurusi, dibimbing sampai lahir ke alam dunia. Cuman setelah sampai di alam dunia ini diputus. Secara fisik sudah tidak melekat sama kita, tetapi secara rohaniah yang dimaksud penjaga oleh Allah siapa? Malaikat. 4 jumlahnya. Makanya ini kita bicara tawasul ya. Sebelum tawasul, hadoroh. Ya, ketika jamil malaikatil muqarrabin alaihimussalam khususon ila hadrati malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Ini keempat-empatnya yang jaga kita sampai sekarang. Sampai kita meninggalkan dunia. Yakin itu, kita dijaga. Tenang nggak kalau kita hidup merasa ada utusan Tuhan yang disuruh menjaga kita, bimbing kita, ngurusin rezeki kita, ngurusin istirahat kita, ngurusin hidup dan mati. Ayam nggak? Ayam, Pak. Setelah itu ingat, dalam tidur kita ada menjaga saudara 4 kita. Nah itulah keyakinan tentang kepercayaan tentang dulur papat yang diajarkan oleh orang-orang sesepuh Jawa dulu. Itu ada kembali dengan Islam, ada kesamaan. Makanya Jawa paling menerima Islam, makanya di Indonesia mayoritas Islam. Betul nggak? Dulu zaman Hindu datang biasa-biasa aja, boleh kamu di sini. Yang penting kamu bisa hidup rukun berdampingan, jangan bikin rese. Ketika rese-rese, kamu mau bersatu apa tidak? Mau damai apa tidak? Ayo berkumpul, satu, ya siap. Akhirnya di Jawa, jadi Indonesia terkenal Hindu Buddha. Pada Hindu sendiri, Buddha sendiri lebih tua Hindu, baru Buddha kemudian. Nah, makanya candi itu Borobudur sama Prambanan berdekatan. Oke, itu sejarah. Baru Kristen dibawa oleh para penjajah Belanda, Portugis, Inggris, ya kan, sekutunya Amerika. Baru Kristen, biasa-biasa aja orang Indonesia. Udah silakan, ya kan, penjajahnya pulang, ya kan, ajarannya ditinggal, nggak apa-apa. Yang penting jangan pada berantem. Ulang tahun, monggo, please yang pada ulang tahun. Nah, ya kan, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Itu ya. Itu dulu yang bawa Belanda. Niup-niup lilin. Orang Indonesia nggak tahu sejarah. Belandanya pulang ke Belanda, ya, kue sama lilinnya ketinggalan di Indonesia. Kita lahir procot, ada orang syukuran ulang tahun, motong kue sama niup lilin, dianggap ajaran kita. Loh. Orang kita bukan nggak ada ulang tahun, ada. Namanya selapanan. Baru memperingati hari lahir tuh. Ulang tahun memperingati apa? Hari lahir. Hari lahir tuh Senin Legi, Selasa Kliwon, Rebu Paing, Kamis Wage, Jumat Pon. Nah itu. Jadi yang benar selapanan apa ulang tahun? Selapanan. Makanya di Padepokan mesti ada Selapanan. Hari apa selapanan? Istighosah. Lagi. Akad Kliwon. Jumat Kliwon, Ahad Legi. Akad Kliwon, Senin Legi. Wah, Padepokan orang ngerti. Oh, Senin Legi, Ahad Kliwon. Istighosah kok. Iya. Jumat Kliwon itu manakib. Iya. Ahad Kliwon Itu pasangan. Nah, emang Senin Legi itu hari lahir, ini hari lahir. Hari lahirnya siapa? Cak Warto. Kok hari lahir duduk-dudukin orang emang apa? Ntar kalau disantet orang biarin. Orang takut nunjukin hari lahirnya. Takut disantet lah, takut apa.
Hah? Bisnis lapangan. Cuman kalau kebiasaannya nunggu setahun ya kan. Bukan hari lahir yang diperingati, ulang tahun. Jadi ulang tahun itu tahun yang berulang. Jadi memperingati berulang tahun. Ini setahun berulang tahun. Tapi padahal orang yang ulang tahun itu yang sebenarnya hilang tahun, bukan ulang tahun. Umurmu hilang 1 tahun, lu sadar lu. Bukan ulang tahun, kalau ada tahun berulang mah enak. Muda terus gua. Lihat lu makin tua. Bukan ulang tahun, tapi hilang tahun. Beda dengan selapanan. Selapanan itu kalau kata orang barat 9-an. Habis salapan 10. Masa poe. Nah, makanya lahirnya Senin lagi. Senin tak opat lagi 5. Salapan. Makanya kan orang jumlah salapan ya salapanan. Ya kan? Harokannya. Aulia tis'a. Aulia itu wali, tis'a salapan. Jadi salapan terus. Yang ngaji berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, salapan. 10 guru. Wali walu sama tinari 10 Guru. pas. Rampungnya jam 10. Lewat 10. Yes. Oh yes. Ngantuk ya. Udah, rampung nih. Nggak nyampe 5 menit. Udah ya. Jadi gitu ya. Ya, jadi yang kedua setelah kita bersyukur kepada Allah, pasrah kepada Allah, mau tidur gitu ya. Kedua, kita segera ingat bahwa ada 4 saudara kita yang menjaga tidur kita. Itu yang sering disebut dengan dulur papat limo pancer. Makanya ketika saya pindah ke Jakarta, belajar tuh, ya belajar agama. Di situ ada pelajaran macam-macam termasuk bela diri supaya kita terjaga. Ya, salah satu doa yang dilantunkan apa? Sang Ratu Kepiok, Sang Ratu Herang Putih, kadulur batin, ka anak batin, kanu opat, kalima pancer, hayang diangder. Keren gak? Itu untuk daerah Jakarta, Banten, Serang, Jawa Barat. Kenapa di Jawa Barat walinya 1? Dibantu anaknya. Jawa Tengah walinya 3. Makanya Jawa Tengah itu agak dukun. Nah, Jawa Timur walinya 5. Makanya orang Jawa Timur itu yang pinter ya pinter, yang cerdas yang goblok ya goblok. Makanya walinya 5. Wali Songo itu yang 5 Jawa Timur. Ya kan? Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Jawa Tengah telu, Kanuragan, Umar Said, Sunan Muria, Ja'far Shodiq Panglima, gini betul, Senopati, ya kan? Satu lagi Sunan Kalijogo, bener nggak? 8, yang 1 di Jawa Barat. Sesare Bedaya Tua oleh Sunan Gunung Jati dibantu putranya Maulana Hasanuddin di Banten, cucunya Maulana Yusuf. Itu cucu-cucunya akeh. Kenapa kamu orang Jawa Barat pakai nggak terima? Kenapa emang? Salah? Atu. Nggak boleh banyak-banyak. Ya kan? Kenapa? Orang seperti mau nurut-nurut tak sumuhun. Masih jauh. Segede deui, kayak gini, segede deui itu ngelewatin 3 gunung. Kalau dikasih banyak-banyak repot. Mana ngajinya juga dikit-dikit. Ya. Oke ya. Terus dulur papat saya mau pancat. Ya, itu yang menjaga tidur kita. Diyakin itu. Ini sugesti dalam meditasi itu ada ya itu. Ya, kita rasakan kehadiran mereka. Aneh nyaris dilupakan sama kita. Makanya galuh mulu, kuatir mulu.
ngaji kemalaman dikit takut mulu, khawatir mulu. Ngapa sih di gang saya Pak itu gang tuyul katanya. Itu apa jalan hantu itu dijaga dulu Pak. Stres. Khawatir amat, takut amat jangan nginep aja. Apa sih ya? Ya. Itu ya kehadiran mereka. Kita rasakan keramahan mereka. Kehadiran mereka, keramahan mereka. Kita sadari bahwa badan kita butuh tidur. Ya, itu yang harus sadari. Sedangkan mereka tak pernah tidur. Kita butuh tidur, sedangkan mereka tak pernah tidur dengan kita. Karena diutus oleh Tuhan. Itu utusan Tuhan yang tidak punya anak. Nah, kita sadari bahwa mereka menjaga kita selama tidur kita. Enak banget kan? Dengan cara ini kita bisa segera tidur pulas, tidur nyenyak. Bukan karena capek seharian, tapi karena tak ada beban yang perlu dibawa tidur. Tidur membawa beban. Nanti bila bangun tidur ya terbebani. Akhirnya apa? Beban hidup semakin berat Pak. Cie, layangan sini. Oke, lamanya tidur tidak menjadi masalah. Yang penting kualitas tidur yang didapat, yang bisa membuat badan dan pikiran terasa segar kembali. Tuh, makanya lihat kalau kita ketiduran di mobil tuh, maler gitu tuh. Enak banget ketiduran. Makanya wali-wali itu ada tingkatan untuk menjadi wali itu. Karena ajaran wali itu ada yang namanya Qiyamul Lail, ya, ada Ashabul Lail, ada yang namanya Ahlul Lail. Kalau Qiyamul Lail biasa, pokoknya maghrib itu udah mulai gajer gitu ya. Nah begitu udah habis sholat isya, kadang-kadang habis maghrib ngeliat tuh. Dur, antar tengah malam bangun. Gua nek ra iso turu ngono jarine kancil yang disalahin. Sore itu udah tidur. Udah ngantuknya hilang. Coba kalau begini habis ngaji, nanti tidurnya sebentar tapi kualitas hidupnya bagus. Besok pagi-pagi badan seger. Bener enggak? Nanti kamu mulai tuh begitu habis maghrib atau bisa tidur. Karena apa? Nanti tengah malam biar bisa bangun. Mau tahu bangun ngapain, bangun pipis, mau bangun apa lah, tengah malam bangun. Kalau kita bangun biar bisa dzikir, bisa tahajud gitu ya. Itu satu. Kalau Ashabul Lail itu begitu maghrib matahari terbenam, nggak boleh tidur sampai subuh. Habis subuh silahkan tidur. Sak tangimu. Enak namanya. Itu Ashabul Lail. Tapi kalau yang Ahlul Lail tidak boleh tidur sama sekali. Pagi, siang, sore, malam tidak boleh tidur. Illa ketiduran. Jadi orang ketiduran itu nggak akan pernah bawa beban. Makanya begitu males melek, seger kembali. Ya, contohnya ya begini ini. Wayai ngaji ya kan, wayai ibadah terus jangan ditinggal, wayai santai mainan HP, buka toko, itu ibadah karena niatnya mencari rezeki yang halal untuk memberi nafkah ke lu. Ngono ae kok angel. Penak urusan karo Gusti Allah. Orang dibantu saudaranya. Bangun tidur kita merasa seakan-akan dibangkitkan Tuhan dari kematian kita. Cie, keren kan? Itu seolah-olah dilahirkan kembali ke dunia ini. Nah ini wajar kalau Pak Warto gayanya kayak wong nom, asal bangun tidur seolah-olah saya itu kayak orang yang baru dilahirkan kembali. Wajar. Seneng dia. Makanya kok Pak Warto kok nggak tua-tua. Oh iya. Nggak tua-tua. Ya karena seolah-olah bangun tidur dilahirkan kembali ke dunia ini. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang telah menghidupkan kita.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu cara betul. Pekerjaan hari itu disongsong dengan semangat. Pak Warto semangat nggak bangun tidur? Semangat ngopi rokokan. Ada semangat hidup. Ini bangun tidur nuntut. Kayaknya gimana gitu buat iya. Loh, mau kerja itu bersungut-sungut wajahnya. Jancuk, urung ngopi. Ya itu ini ngopi sih orang. Ya Allah susah amat lo itu. Mau ngopi dulu. Sebelum orang lain diri dulu dipenuhin dulu. Bangun tidur, kencing baru separuh dipotong. Buku cuci muka, baju belum dikancingin udah sampai pintu gerbang. Mau kemana sih? Kayak gitu banget. Orangnya mana orangnya? Agak semangat banget hidup. Yang mana orangnya? Dateng nggak tuh orang? Kagak. Kenapa sih? Terasa kayak ngaji yang ada rasanya. Ikhtiar dilalui tanpa keluh kesah. Ikhtiar tanpa keluh kesah, nggak maksakan diri, nggak santai, ikhlas. Tak akan ada perasaan khawatir terhadap rezeki pada hari itu. Tak akan ada perasaan khawatir terhadap rezeki pada hari itu. Kan enggak? Kita bangun tidur takut nggak makan. Itu kan curiga sama Gusti Allah. Apa dikira Gusti Allah mau ngentit rezeki kita apa gimana sih? Itu jelas tidurnya nggak ingat Tuhan. Ada yang begitu, boleh dipastikan itu. Jika kita beriktikad baik dan berniat kerja yang baik, maka 4 saudara kita turut membantu dalam kehidupan ini seperti ketika masih di dalam kandungan. Makanya Pak Warto usaha nggak keluar dari rumah. Di rumah aja. Hujan nggak galau nggak di dalam rumah. Ya kan? Sambil santai mainan HP, buka toko. Yang penting udah buka toko. Dan buka tokonya nunggu pagi. Pagi-pagi udah buka toko. Paling telat tuh jam 01. Atau kalau cepat tuh jam 00. Jadi good morning. Morning ting. Sangat morning. Wong do ngiler. Tak deloki sing nonton nek ora cah Asmin cah Yusin lain mungker kabeh. Wes salah satunya kalau enggak AZ itu laki. Gitu. Yang penting laki men. Cah kok laki men kok laki sempet-sempete laki enggak. Duit bocah laki. Tulisannya laki men. Laki man. Laki man. Laki man. Tak tunjukin WA-nya apa gimana? Oh, masih tersimpen kok. Itu. Aku kadang ngerti siapa yang masih melek, siapa yang tidur tahu saya. Nah, udah. Ya. Jadi insya Allah kalau kita itu beriktikad baik dan berniat kerja yang baik, maka 4 saudara kita turut membantu dalam kehidupan ini seperti ketika masih di dalam kandungan, nggak ada galu-galu, nggak khawatir. Mereka membantu tanpa diminta. Loh. Mereka membantu tanpa diminta, udah nggak pakai doa-doa lagi. Jika di dalam kandungan diri kita dipelihara secara fisik, tetapi dalam alam sahadah ini, di alam dunia ini, kita dijaga secara spiritual. Secara fisik di rahim bisa kita lihat dengan mata kasat, dengan kasat mata telanjang, kita lihat. Tapi sekarang kita udah nggak lihat, tapi tetap dia menjaga secara spiritual. Makanya spiritual itu penting. Penjagaan yang bersifat rohaniah, lindungan secara batiniah. Oke ya. Dengan sikap hidup yang positif kita akan menjadi manusia yang awas. Dengan sikap hidup yang positif kita akan menjadi manusia yang awas. Eling lan waspada. Lahirlah sebagai manusia baru yang senantiasa eling dan waspada. Manusia yang tidak mau berebut bagian dalam hidup ini dengan menghalalkan segala cara. Orang-orang boleh rebutan korupsi ning dia santai-santai aja karena memang yang dikorupsi orang. Ono wong saldune selalu minus.
Ya korupsi apa ada korupsi? Wong rebutan goleng gonceng itu korupsi. Enggak malah jalan cara. Kita tak perlu ikut menjadi edan atau gila dalam berebut harta. Konsep eling lan waspada merupakan landasan filosofi untuk hidup sejahtera tanpa berani mengambil hak orang lain dengan jalan batil, apalagi ngerubah surat identitas. Wong ngerubah namanya sana aja jadi masalah, apalagi merubah harta hak milik orang lain dirubah dengan nama orang duraka orang itu zalim. Tuh ya, ingat nih ya, itu. Jadi tidak berani mengambil hak orang lain dengan jalan batil. Dan konsep ini erat kaitannya dengan kepercayaan sedulur papat, 4 saudara kita. Jadi sedulur papat 5 pancer. Lalu bagaimana hubungannya sedulur papat 5 pancer dengan kemalaikatan? Silakan kita ikuti. Kita tunggu episode berikutnya, yaitu saudara 4 dan sistem kemalaikatan pada waktu dan gelombang yang sama. Demikian tabarukan kita ya dalam rangka bedah buku mistik dan makrifat Sunan Kalijogo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, muhsinin, mukminin dan mutakin serta muhsin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidatina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wattabi bainana wa bainahum bil khairati rabbik firwarhamma anta khairur rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Qabul ya rabbal alamin. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Apabila ada hal yang kurang dipahami, ada hal yang mau ditanyakan dan didiskusikan, mari kita diskusikan sambil ngopi bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu